Oke, nah apa sih skill yang kita butuhkan? Gampang ya, hanya ada 7 skill utama untuk kita berhasil di bisnis ini. Apa itu? Yang pertama adalah cari prospek. Ya, cari prospek. Gimana caranya kita mencari prospek? Kemudian prospek itu adalah orang-orang yang belum mengetahui bisnis HDI, yang belum pernah bergabung atau membeli produknya HDI. Mungkin dari teman kita, sahabat kita, kenalan kita. Ya, terus kemudian kita undang mereka untuk mengenali produknya, untuk mengenali bisnis kita. Oke, kita undang mereka. Setelah kita undang, kita ketemu entah online maupun offline, kita kenalkan produk dan peluang bisnis ke mereka. Setelah itu, kita follow up atau tidak lanjut. Oke, apa itu? Nanti langkah ini saya akan share dengan Anda langkah per langkah secara detail ya. Langkah berikutnya adalah kita bantu mereka untuk bisa menjadi pelanggan atau gabung ya, gabung menjalankan bisnis ini bersama dengan kita menjadi enterpriser. Setelah mereka gabung menjadi enterpriser, kita bantu mereka supaya bisa memulai bisnis ini dengan benar. Jangan sampai mereka memulai bisnis ini dengan cara yang salah. Yang mereka pikir bisa mempercepat mereka menjalankan bisnis ini, ternyata malah salah kaprah. Oke, setelah itu, skill yang terakhir adalah kita menguasai cara untuk mempromosikan acara. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bisa hadir dalam acara-acara yang kita buat, ya kita berhasil mendatangkan banyak orang ke acara-acara yang dilakukan bersama dengan HDI, peluang kita mempercepat bisnis ini semakin besar. Oke, hanya 7. Ya, Anda sudah screenshot ini? Sudah pastinya ya. Saya lanjutkan. Langkah pertama, mencari prospeknya. Kita ngawalin dengan apa? Dengan kita buat daftar nama, rekan-rekan. Ya terserah ya, Anda mau buat dengan apa. Ada sebagian orang tuh yang senang pakai lembaran kertas atau pakai buku, saran saya. Ambil aja buku, tulis aja nama. Ya, nama orang-orang yang kita kenal. Nggak usah pusingkan dulu soal teleponnya, nggak usah pusingkan soal dia tinggal di mana. Nggak usah. Oke, hanya tuliskan aja. Tuliskan. Ya, bagaimana caranya supaya efektif Anda untuk bisa membuat daftar nama ini? Ada beberapa tips buat Anda. Yang pertama adalah kita bisa menuliskan dari keluarga inti kita terlebih dahulu. Misalkan saya 6 bersaudara, saya akan tuliskan 5 nama saudara saya yang lain. Oke? Setelah itu, saya akan menuliskan dari pihak ayah saya, kakaknya, adiknya, siapa aja. Mungkin saya nggak tahu namanya, ya kita nggak tahu nama lengkapnya. Nggak apa-apa, tapi yang kita tahu panggilan kita ke mereka. Contoh misalkan ya, kita manggilnya paman. Paman siapa? Wah, lupa tuh taunya paman ketiga. Tulis aja di daftar nama paman ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah pusingkan. Ini saya lupa namanya, nggak usah. Yang penting kita tahu orangnya. Oke? Setelah itu apa? Setelah dari pihak ayah, kita tuliskan dari pihak ibu, kemudian sepupu-sepupu kita. Ya, tuliskan semuanya. Setelah itu teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja kita. Tetangga-tetangga kita. Tetangga kiri, kanan, depan, belakang gitu ya. Kemudian komunitas yang kita ikuti. Mungkin Anda ikut les tertentu, Anda ikut kegiatan tertentu di daerah Anda, mungkin ikut Karang Taruna, mungkin ikut Ibu PKK, mungkin Anda ikut les, mungkin Anda ikut arisan, apapun itu, ya, itu komunitas. Oke, setelah Anda tuliskan itu semua, rekan-rekan, apa yang bisa kita lakukan? Tambahkan semua nama-nama tadi yang ada, tambahkan di sekelilingnya. Maksudnya apa? Nah, contoh, misalkan, ini contoh, ya. Istri saya kan nggak mungkin gabung di HDI, misalkan kalau udah suami istri kan cuma satu nomor ID, nggak mungkin gabung di HDI kan. Tapi kan di balik istri saya itu ada orang tuanya, ada kakaknya, ada adiknya, misalkan contoh. Oke, tuliskan namanya. Nah, kemudian dari kakaknya atau adiknya menikah, ada suami atau istrinya, tuliskan namanya. Itu contoh kita memperlebar daftar nama kita. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian dari teman kita, misalkan ini contoh ya, saya lompat langsung, misalkan dari teman kita les. Ternyata teman les kita itu juga pernah ada yang hobinya yang lain, misalkan hobinya main basket, kita ikutan main basket. Oke? Maka memperluas jaringannya kita, ya. Dan kita juga bisa tambahkan 2 nama minimal setiap hari. Catat baik-baik. 2 nama setiap hari ke dalam daftar nama kita. Harus nggak? Harus. Lu kenapa kok 2 nama? Karena 2 nama kali 30 hari itu 60 hari. Lumayan. 60 hari, ya 60 nama, 60 nama dikalikan dengan 1 bulan 30 hari itu 1.800 nama sudah.
Dikalikan setahun. Banyak sekali. Jadi kalau selama ini banyak orang bilang, saya tuh nggak tahu siapa yang saya harus deketin, saya harus sharingkan bisnisnya. Karena kita nggak pernah mempraktekkan ini, rekan-rekan. Kita nggak buat daftar nama kita dengan baik. Oke, karena daftar nama adalah bahan baku kita di bisnis ini, maka bahan baku kita harus ada dan cukup. Dan banyak berkelimpahan. Bayangkan Anda punya produk yang bisa diproduksi dan dijual, laku banget, tapi nggak punya bahan baku. Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena itu tambahkan terus ya. Anda juga bisa bergabung dengan komunitas. Oke, ini daftar nama. Ya. Gimana cara membuat yang sangat detail? Anda bisa konsultasi dengan upline Anda nanti sambil terus dibuat. Dan nanti kita akan ada kelas workshop-nya tersendiri untuk itu. Ya, next. Langkah kedua, kita mengundang. Tadi kan udah punya daftar namanya tuh. Nah, kita undang mereka supaya bisa memahami peluang bisnis kita atau produk kita. Ya, prinsip pentingnya sekarang ada screenshot terlebih dahulu supaya nggak terlalu lama mencatatnya ya. Prinsip pentingnya saya share secara cepat. Yang pertama, jangan fokus ke hasil atau keuntungan apa yang kita akan dapatkan, tapi fokuslah ke pendidikan dan pemahaman. Apa maksudnya? Saat kita mengundang orang, itu bisa berhasil, bisa gagal. Kalau kita cuma mikir, aduh gagal lagi, aduh gagal, berhasil. Itu tuh fokus kita akan terpecah. Oke? Fokus kita seharusnya adalah begitu gagal, kita dalam mengundang, kita review kenapa kita gagal. Oh, jangan-jangan timingnya, waktunya nggak pas. Dia tuh lagi sibuk banget, terus kita maksa diri untuk telepon. Oke? Oh, mungkin saat itu dia masih merasa belum butuh bisnis baru misalkan. Contoh ya, karena dia lagi sibuk-sibuknya di pekerjaannya dia, atau dia lagi baru saja dipromosikan di jabatan yang barunya. Mungkin dia merasa saya nggak butuh dulu nih untuk mempelajari bisnis baru. Nggak apa-apa. Itu bukan kita yang salah, tapi kita mendapatkan pendidikan kan dan pemahaman yang baru. Itu maksudnya jangan fokus ke hasil. Ya. Kemudian be yourself. Jadi diri sendiri. Apa maksudnya? Kalau saya ketemu dengan teman-teman saya, ya saya mengundang mereka, gaya bahasa saya itu nggak boleh sama dengan saya mengundang orang, misalkan Pak RT, yang saya nggak terlalu dekat, ya, atau Pak Lurah, atau saya ketemu di pesawat, misalkan duduk di sebelah saya kenalan, kemudian saya pengen mengundang beliau untuk tahu bisnis HDI, bahasa saya tentunya akan berbeda ya dibandingkan dengan ke teman-teman atau ke saudara. Be yourself, oke? Jadi jangan sampai kita telepon teman dekat, halo, Pak Andi, iya. Wih, ngapa lu, Bot? Pak Andi, saya mau bicara sebentar. Menurut Pak Andi punya waktu nggak? Kan konyol malah jadinya. Orang temen kok. Ya, kalau selama ini ngomong sama temen lo gue, ya lo gue yang kita gunakan. Jelas ya maksudnya be yourself ya. Terus kemudian apa? Bersemangat dan antusias. Nah, tersenyum kita saat telepon. Saat telepon kita tersenyum untuk mengundang. Oke? Kenapa? Saat kita tersenyum, mata kita tersenyum, suara kita tuh pasti terdengar. Contoh misalkan kalau saya nggak tersenyum, saya ngomong seperti ini, dengan saya tersenyum, beda nggak nadanya? Otomatis, bukannya saya mengada-ngada, enggak, Anda bisa coba tes, lihat di kaca. Anda tersenyum dengan tidak tersenyum, nada suara itu akan berbeda. Jadi, supaya kita bisa semangat, antusias, tersenyumlah saat kita telepon. Ya. Percaya diri, penuh keyakinan. Mantap dalam melakukan. Gimana caranya supaya bisa percaya diri, penuh keyakinan? Nah, itu sudah terlatih harusnya di tesis level 1. Oke, tinggal sekarang kita mantapkan diri dalam melakukannya. Ya, lakukan lewat telepon dan saat bertemu langsung. Bukan lewat tulisan chatting. Ini celakanya. Banyak orang selama ini tuh cuma ngechat, cuma SMS, cuma WA, DM di Instagram, email. Jangan. Kita kalau chatting, SMS, WA, DM, email, itu hanya sebatas sampai kita berkenalan. Nambah teman baru tadi. Ya, ngobrol-ngobrol, cari tahu kebutuhannya apa, dia bisnisnya apa. Oh, bisnisnya ini. Kira-kira dia kepengen nggak punya bisnis yang baru? Oh, dia kepengen nih punya bisnis yang baru. Nah, punya langkah lain kali, kita telepon. Ngomong-ngomong bisnismu ini. Aku bisa nggak sih? Nanti kalau temanku ada yang mau bisnis yang sama, misalkan, atau dia jualan kue. Kalau ada temanku yang mau pesan kue, ya, itu bisa menghubungi WA-nya kemana ya? Itu sama dengan saya mau minta nomor teleponnya. Dikasih nggak kira-kira kalau saya ngomong gitu? Ya dikasih lah nomornya. Nah, kemudian kita mengundangnya adalah lewat telepon.
Jadi bukan lewat chatting lagi. Chatting itu maksimal setelah udah kenalan, udah tahu nomor teleponnya. Maksimal itu kapan? Maksimal itu cuma ngomong gini. Misalkan saya belum terlalu kenal dengan Pak Andi karena saya ketemu di pesawat, ya. Makanya saya ngomongkan apa? Selamat siang Pak Andi. Ingat loh ya, kalau ngundang prospek tuh ya, siang ya siang, malam ya malam, pagi ya pagi, ngucapan salamnya ya. Jangan have a nice day Pak, itu jangan. Oke, selamat hari menyenangkan Pak, jangan kaget nanti dia ya. Jadi kalau malam ya selamat malam Pak Andi. Ya, apa kabarnya? Oh, baik, baik ya. Ini dengan siapa ya? Ini dengan Budi Pak, yang kemarin kita ketemu di pesawat. Oh iya iya iya, gimana Bud? Ya, gini Pak Andi lagi bisa angkat telepon nggak ya 5 menit? Ada hal yang penting yang saya mau bahas sebentar. Oh ada apa ya? Susah Pak kalau lewat tulisan karena cukup panjang. Kira-kira nggak sampai 5 menit Pak? Bisa nggak? Oh iya boleh. Saya telepon sebentar ya Pak Andi. Tep, selesai. Itu chatting itu terhenti di sana. What should we do next? Telepon. Ini cara kita mengundang. Ya, terus saat saya telepon, apa yang saya ngomongkan? Sabar, nanti kita sampai di sana. Oke, tapi ini Anda tahu prinsip pentingnya dulu. Sip ya? Oke, next. Tahapan kita mengundang sekarang. Ya, begitu kita telepon, buatlah kesan terburu-buru. Terburu-buru. Ya, gimana caranya? Nanti saya akan share dengan Anda langkah per langkah semua ini, ada detailnya. Pujilah prospek kita, pujilah orangnya. Mengundanglah dengan pendekatan langsung maupun tak langsung, itu tergantung. Ya, tergantung kita sudah gali kebutuhannya sampai sejauh mana. Oke, nanti saya akan share dengan Anda. Misalkan dia pernah ngomong, dia udah capek kerja, dia udah pernah ngomong bahwa dia kepengen buka bisnis, dia kepengen ngomong bahwa dia pengen berbisnis yang baru, bosen dengan yang lama karena nggak untung. Maka gunakan pendekatan langsung. Kita ceritakan soal bisnis kita. Atau mungkin dia mengeluh pernah sakit ini, sakit itu, dan lagi bingung, udah ngobatin kemana-mana. Kita bisa pendekatan langsung lewat ngomong produk. Bisa dipahami ya? Pendekatannya kita. Oke, kalau misalkan yang nggak langsung adalah kita belum tahu nih kebutuhannya apa. Kita bisa gunakan pendekatan nggak langsung. Nanti kita lihat detailnya ya. Kemudian kita tanyakan kesediaan prospek kita. Untuk apa? Untuk melakukan beberapa hal. Nanti kita lihat sama-sama ya. Setelah kita udah itu, kita buat komitmen waktu. Kemudian kita pastikan komitmen waktu kita untuk kita bisa kontak juga jadwal kontak berikutnya ke dia. Setelah itu kita akhiri pembicaraan. Selesai. Hanya ada 7 tahapan. Kita lihat sama-sama ya. Tahapan yang pertama, rekan-rekan, jadilah terburu-buru. Nah, ini kita bagi 2 ya supaya Anda bisa tahu. Untuk warm market itu maksudnya untuk orang-orang yang sudah kita kenal, teman lah, saudara lah ya, yang cukup sering kita kontak, cukup kita ngobrol. Oke? Warm market ya. Nah, awal-awal jalankan bisnis ini fokuslah ke warm market terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau ke warm market, pasar yang hangat, ya, peluang mereka itu untuk mendengarkan kita lebih besar, sehingga peluang mereka bergabung lebih besar. Saat peluang bergabung lebih besar, ya, maka jaringan kita bisa kebentuk lebih cepat. Ini penting. Oke, jangan nggak berani kontak warm market, malah kontaknya orang-orang yang nggak dikenal mulu lewat IG. No. Anda akan membuang banyak waktu kalau Anda lakukan itu. Ya, saya kembali dulu ke sini. Nah, untuk warm market, apa yang kita lakukan? Misalkan ini teman, ya, hey, aku kontak kamu. Aku tahu kamu tuh juga lagi sibuk, tapi ada yang mau aku sampaikan. Nggak lama kok. Nah, ini terburu-buru nggak kesannya? Terburu-buru sekali, ya. Tapi ingat ya, cara ngomongnya kayak tadi. Bukan, hai, aku kontak kamu, meskipun tahu sih kamu juga lagi sibuk. Tapi ada yang aku mau sampaikan. Nggak lama kok. Aduh, bisa bedakan ya antara antusias dan buat kesan terburu-buru. Ya, atau teman kita, halo Dri, gue nggak punya waktu untuk ngobrol nih, tapi ada sesuatu yang penting mau dibicarakan. Wih, apaan nih? Ada deh pokoknya. Sebentar ya. Oke. Nah, selesai. Baru masuk tahap kedua. Ya, nanti ini tahap pertama dulu nih. Jadilah terburu-buru. Bisa juga dengan, hai, waduh, seneng banget. Akhirnya aku bisa telepon. Meskipun aku tahu kita sama-sama lagi sibuk nih, jalan lebaran ini. Misalkan contoh. Oke, itu warm market. Ya, untuk call market. Misalkan, Pak Andi, ya, saya tahu Pak, banyak yang bisa kita bahas soal bisnis, tapi saat ini waktunya kurang tepat. Cuman ada hal yang penting Pak, yang saya mau sampaikan saat ini terlebih dahulu. Oke. Bu Berta, sesuai janji saya dulu, Bu, saya mau hubungin, tapi lupa terus, aduh sibuk terus, soalnya saya juga tahu Ibu juga lagi sibuk. Sorry, baru bisa hubungin sekarang. Saya mau infokan sesuatu yang penting Bu sekarang. Bisa ditangkap ya maknanya ya.
Anda mau kreasikan bahasanya sesuai dengan diri Anda sendiri, cara Anda bicara selama ini. Be yourself. Ini cuma panduan. Bukan berarti kata per kata tuh harus dihafalkan. No, di HDI tidak ada yang perlu kita hafalkan. Oke? Next, setelah jadi terburu-buru. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua itu kita puji prospek kita, tapi pujilah yang secara tulus. Ya. Setelah kita bahas yang pertama tadi, ya kan ada yang menginfokan, ya apa itu bro? Lu tuh punya bakat bisnis yang luar biasa. Bisa melihat apa yang tidak banyak orang bisa lihat. Ya kan, banyak cerita-cerita, banyak sharing. Seneng banget gue sama lu. Puji. Kamu salah satu temanku yang paling sukses. Dan aku selalu kagum caramu berbisnis selama ini. Oke, kalau untuk keluarga dekat, ya, teman-teman dekat, aduh, thank you banget kamu selalu mendukungku dan aku bersyukur karenanya. Ini tahapan kedua. Oke, untuk call market ya bisa. Iya, Pak Pandi. Waktu di pesawat kemarin kita sempat bicara beberapa hal dan aduh Pak, Bapak super cerdas Pak. Boleh Pak, saya tahu gimana caranya Bapak menghasilkan income selama ini. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol dan itu jadi inspirasi juga buat saya. Kalau kita makan ke restoran, misalkan ya, kita telepon pemiliknya atau kita telepon yang kita ajak kenalan waktu di restoran itu, karena misalkan mungkin dia kepala waiternya, Anda selalu memberikan pelayanan yang bagus ke saya selama ini. Oke, puji. Aduh, setiap kali mobilku tak bawa ke bengkelmu untuk servis rutin, gila, nggak pernah kecewa saya. Saya benar-benar kagum. Ini contoh memuji prospek kita. Sip? Bisa ya? Aduh, saya nggak bisa memuji. Belajarlah memuji. Gimana caranya belajar memuji? Ya, mulailah memuji orang. Meskipun awalnya tuh kesannya nggak enak, tapi terus lakukan, lama-lama kebiasaan.